Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah berhasil mengalahkan Jiang Ya berkat bantuan jari Dewa Mahkuasa. Dan semua orang dari anggota tim Verlos pun terlihat lega. Mereka langsung berkumpul di samping Xiaoyan. "Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Xiaozan. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. Tidak hanya Xiaoyan yang terluka parah, Rancang juga sangat terluka parah, lengannya pun patah. Xiaoyan pun langsung memeriksa luka Rancang. Untungnya Rancang masih hidup. Dia hanya pingsan saja dan nyawanya tidak terancam. Xiaoyan pun sedikit lega mendengar itu. "Mari kita memulihkan diri terlebih dahulu," ucap dari Xiaoyan. Kemudian semua orang pun duduk dan memulihkan diri. Xiaoyan lalu mengambil beberapa obat untuk penyembuhan. Yi Fengyu juga merawat Rancang. Xiaoyan kemudian berdiri dan melihat sekelilingnya. Kematian Jiang Ya dan kekalahan tim aliansi Dewa ini bukanlah yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tim Dewa Darah pun dan tim Psionik menyaksikan pertempuran itu dari dekat masih terkejut dan bingung bagaimana cara mencerna pertarungan itu. Apa yang sebenarnya terjadi di depan mereka, mereka pun masih kebingungan. "Serigala Darah, apa kamu melihatnya?" "Kita mungkin telah memilih musuh yang terlalu luar biasa kali ini," ucap dari Suebin. Serigala Darah pun juga nampak kaget dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dia sekarang benar-benar menghilangkan niat untuk membunuh Xiaoyan setelah menyaksikan pertempuran itu. Kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini sangatlah mengerikan. Gerbang istana itu pun lalu terbuka dan di sana masih ada peti mati kecil itu. Dan ternyata itu bukanlah istana, melainkan sebuah pemakaman. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa Xiaoyan telah mewarisi sesuatu yang berasal dari peti mati kecil hitam itu. "Sepertinya kali ini kita semua harus bekerja sama dengan mereka," ucap dari Feng Zhen. "Tim aliansi Dewa benar-benar sudah kalah," jawab dari Ling Fei. Dalam daftar klasemen terkini, nama tim aliansi Dewa telah menghilang. Dan seluruh Homenstar benar-benar terkejut akan hilangnya aliansi Dewa. Pada saat yang sama, poin tim Verles telah melonjak tinggi dan kini mereka berada di peringkat pertama. Para penjudi yang dari awal telah bertaruh kepada tim Verles pun bersuka cita akan ini. Mereka sendiri tidak menyangka bahwa tim kecil ini akan menjadi peringkat pertama dan melenyapkan tim terkuat di dalam kompetisi ini. Lalu kabut hitam tetap ada di pulau nekromatik ini. Kabut ini masih menghalangi pandangan di sana. Istana itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Tempat ini benar-benar akan hancur. Setelah merasakan bahwa tempat ini akan hancur, semua orang pun menyadari bahwa warisan di tempat ini telah didapatkan oleh Xiaoyan. Dan itulah sumber kekuatan Xiaoyan berasal. Kabut hitam itu pun lalu tersebar. Tampaknya dengan warisan yang telah didapatkan Xiaoyan, maka misi pulau nekromatik ini telah berakhir. Dan pulau nekromatik ini telah menjadi pulau biasa. Tidak lama kemudian gemuruh dan keharuan pun di istana berakhir. Lalu Xiaoyan pun segera menghampiri tim Psionik. "Terima kasih atas bantuanmu," ucap Xiaoyan. Ling Fei dan Feng Zhen pun mendengar itu dia tersenyum. "Tidak, Xiaoyan, kami bukanlah sebuah bantuan untukmu. Kalianlah yang telah membunuh mereka semua sendiri. Berkat itu kami tertolong," ucap dari Ling Fei. "Kalian memang orang-orang yang berani. Tetapi aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah kamu telah mewarisi kekuatan dari istana itu sebelumnya? Sehingga kamu bisa membunuh Jiang Ya?" "Maaf kalau pertanyaanku ini kurang sopan," ucap dari Feng Zhen. Saat Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia pun sangat kebingungan. Entah bagaimana cara dia untuk menceritakannya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya dia mendapatkan warisan itu. Dan warisan ini bahkan sangatlah aneh.
Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun lalu menjawab. Ya, itu mungkin saja, jawab dari Xiaoyan. Feng Chan dan Feng Zhen pun melamun sejenak memandangi telapak tangan Xiaoyan. Dan mereka sepertinya tidak menemukan petunjuk di sana. Oh ya, yang terjadi padaku adalah mendapatkan sebuah jari petir itu. Tetapi aku tidak tahu jari ini milik siapa. Dan sekarang tidak bisa merasakan keberadaan jari itu sama sekali. Jari itu telah menjadi jari biasa kembali, ucap dari Xiaoyan saat melihat mereka memandangi jari-jari Xiaoyan. Setelah itu, Ling Fei dan Feng Zhen pun menyaksikan Xiaoyan yang memperlihatkan tangannya. Dan mereka tampak bingung. Sepertinya mereka tidak percaya kata-kata Xiaoyan itu. Ini memang sangat sulit dipercaya. Namun itulah yang terjadi sebenarnya, ucap Xiaoyan sambil memandangi ekspresi Ling Fei dan Feng Zhen. Setelah itu, Feng Zhen pun lalu berkata, aku rasa jari ini memiliki kekuatan yang melebihi perkiraanmu, ucap dari Feng Zhen kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mencoba menjentikkan jari manisnya beberapa kali seperti sebelumnya. Namun kali ini tidak ada energi yang kuat yang muncul. Sepertinya perlu beberapa cara untuk menggunakannya. Xiaoyan tidak memiliki informasi apapun soal bagaimana kekuatan jarinya itu sebelumnya. Xiaoyan jelas mencari sesuatu secara sendiri kali ini. Setelah berbicara, Feng Zhen lalu mengirim beberapa orang untuk memeriksa apakah ada harta lainnya di tempat itu atau tidak. Dan semua orang pun lalu mendekati peti mati kecil yang hitam itu. Tetapi di dalam peti mati itu tidak ada apa-apa. Satu-satunya yang menarik perhatian adalah gambar-gambar di peti mati itu. Xiaoyan pun lalu melihat peti mati itu. Sebenarnya itu bukanlah peti mati, tetapi itu lebih seperti kotak hitam tanpa bentuk khusus. Xiaoyan juga tertarik pada gambar-gambar dan teks-teks di dalam peti mati kecil itu. Teks pada peti mati kecil itu tampak mencatat beberapa informasi, tetapi teks ini tidak bisa dimengerti. Ling Fei dan Feng Zhen pun mencoba untuk mencerna beberapa gambar di dalam pikiran mereka. Namun tetap saja mereka tidak bisa menyimpulkan apapun setelah mereka melihat gambar-gambar itu. Xiaoyan pun lalu melihat gambar itu. Di dalam pikiran Xiaoyan langsung memunculkan kenangan-kenangan yang aneh saat Xiaoyan memandangi gambar-gambar itu. Dia melihat seorang wanita. Wanita itu menatap wajah Xiaoyan dengan penuh cinta. Ini seperti adegan seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Namun Xiaoyan yakin bahwa itu bukanlah kenangan miliknya. Lalu dia pun mendengar suara perang yang ada di mana-mana. Dan Xiaoyan pun melihat seorang pria yang berlumuran darah. Sepertinya ini adalah kenangan sang bayi saat sudah remaja. Melihat adegan ini, Xiaoyan pun sepertinya melihat dirinya sendiri sekarang. Kehidupan yang penuh dengan balas dendam. Lalu kenangannya pun berubah lagi. Seseorang remaja itu kini telah menjadi lebih dewasa dan dia pun berdiri di atas gunung mayat. Dan kenangan di dalam pikiran Xiaoyan pun tiba-tiba terhenti. Pada titik ini, pikiran Xiaoyan kembali ke dunia nyata dan pandangannya beralih ke gambar-gambar teks di dalam peti itu. Xiaoyan lalu meletakkan tangannya pada peti itu. Ada aliran informasi di dalam pikirannya saat dia meletakkan tangannya. Ini adalah makam dewa yang Maha Esa. Ucap dari Xiaoyan berkata di dalam hatinya. Xiaoyan lalu memandangi jari manisnya. Dan apakah jari ini miliknya? Meskipun dia tidak tahu siapa dewa itu. Namun dia ingat bahwa Raja Montegro saja begitu menghormati dewa yang Maha Esa itu. Xiaoyan pun berpikir bahwa dewa ini pastilah orang yang sangat luar biasa. Warisan yang dia dapatkan kali ini, entah akan ada berapa orang yang akan iri kepadanya. Hei, apa yang kamu rasakan kali ini? Tanya dari Ling Fei, tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Karena informasi ini sangatlah penting, dia tidak akan bisa sembarangan untuk memberitahukannya kepada orang lain.
Ah tidak, aku hanya sedikit melamun saja, jawab dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun lalu berbalik dan pergi. Ling Fei dan Feng Chan pun tidak bertanya lagi setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan lalu memandang ke arah Rancang yang masih terkujur lemah. Rancang terlalu banyak berkorban untuknya kali ini. Yi Fengyu juga sadar bahwa kondisi Rancang benar-benar sangat buruk dan akan butuh waktu lama untuk kembali pulih. Waktunya sudah hampir habis. Kita harus pergi ke lempengan pusat, ucap dari Ling Fei. Ya, kita harus pergi sekarang juga, jawab dari Long Yan. Tolong gendong Rancang, aku akan pergi, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun lalu mengangguk. Long Yan juga lalu membawa Rancang yang tidak sadarkan diri di punggungnya. Saat ini hanya ada 2 tim yang tersisa karena tim Dewa Dara telah melarikan diri. Tim Dewa Dara saat ini telah sampai ke lempengan pusat terlebih dahulu. Saat mereka bertemu dengan tim-tim yang lain yang berada di lempengan pusat, mereka pun terkejut karena mereka tidak menyangka akan ada tim yang keluar dari pulau itu hidup-hidup. Mereka keluar hidup-hidup, luar biasa. Apakah tim Dewa Dara ini mendapatkan warisan teratas dari sana? Tanya dari orang-orang. Mereka berbicara ketika melihat tim Dewa Dara. Lalu beberapa saat kemudian tim Psionik pun tiba. Sudah ada 2 tim dari 4 tim yang tiba di lempengan pusat itu. Semua orang menyangka bahwa tim aliansi Dewa akan muncul berikutnya. Namun tetapi ternyata itu adalah tim Fearless. Dan saat pengumuman peringkat mereka, bahkan mereka lebih terkejut lagi. Karena tim Fearless mendapatkan peringkat pertama pada saat ini. Sedangkan nama tim aliansi Dewa telah menghilang dari papan peringkat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa mereka mengalahkan aliansi Dewa? Ucap dari orang-orang. Semua orang lalu memandangi tim Fearless seolah-olah mereka memandang monster saat ini. Ada yang senang dan juga ada yang marah atas kejadian seperti ini. Apalagi saat mereka melihat Xiaoyan membawa mayat Jiangye di bahunya. Karena tubuh Jiangye sangat kuat, tim Fearless pun menganggap bahwa tubuh Jiangye ini adalah salah satu benda yang berharga. Dan Xiaoyan pun merasakan bahwa tubuh ini akan menjadi pilihan terbaik untuk tubuh fisik baru Nan Erming. Tim Guyan Protos juga terkejut saat melihat ini. Xiaoyan lalu mengantar Yi Fengyu dan Rancang ke pintu teleportasi. Semua orang juga sedikit penasaran kenapa Rancang bisa terluka begitu parah. Terima kasih atas bantuanmu. Setelah semua ini berakhir, aku berjanji akan mengunjungi kalian, ucap dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu khawatir, aku pasti akan mengurus Rancang dengan baik. Berhati-hatilah saat berada di dalam fantasi ketiga. Berusahalah untuk tetap hidup di sana, ucap dari Yi Fengyu. Tentu saja aku pasti akan melakukan yang terbaik, jawab dari Xiaoyan. Yi Fengyu lalu menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah itu, Yi Fengyu dan Rancang masuk ke dalam pintu teleportasi. Ketika Xiaoyan berjalan untuk berkumpul dengan timnya, ada seseorang yang menyapanya. Hey, hello, apakah kamu adalah Xiaoyan? Ucap dari sosok itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Apakah Tuan mengenalku? Ucap dari Xiaoyan. Aku adalah Zhou Chang'an dari tim Guyan Protos, ucap dari Zhou Chang'an. Kalian dari tim Guyan Protos ya? Jawab dari Xiaoyan. King Zi adalah kepala klan kami. Jika tidak salah, Xiao Xiao dan juga Xiaolin adalah anakmu bukan? Tanya dari Zhou Chang'an. Benar, apakah mereka baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan yang berbalik bertanya kepadanya. Haha, anak-anakmu telah mewarisi kekuatan api milikmu. Mereka sangatlah luar biasa, jawab dari Zhou Chang'an. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zhou Chang'an, Xiaoyan pun merasa lega atas kemampuan anak-anaknya. Terima kasih atas bantuan kalian. Apakah aku boleh tahu nama kalian semua? Tanya dari Xiaoyan. Oh ya, aku Zhou Chang'an. Dia adalah Jin Chantao dan juga Weng Kai.
Mereka adalah pemimpin dari Guyan Protoss. Oh baiklah, namaku adalah Xiaoyan. Senang bertemu kalian. Bisakah kita mencari tempat yang lebih sepi lagi untuk berbicara? Tempat ini terlalu bising, ucap dari Xiaoyan. Dan mereka bertiga pun lalu mengangguk. Saat melihat tim Guyan Protoss bersama tim Fearless, tim-tim yang lainnya pun merasa lebih ngeri lagi. Mereka pun menganggap bahwa tim Fearless dan Guyan Protoss pasti akan memenangkan kompetisi ini jika mereka bekerja sama. Pada saat yang sama, tim Fearless membentuk lingkaran. Di tengah-tengahnya ada dua sosok yang sedang duduk. Mereka duduk saling membelakangi dan kedua sosok ini adalah Nan Erming dan juga mayat Jiang Ya. Jiang Ya sudah mati, tetapi kondisi tubuhnya masih sangat sempurna, ucap dari Zhong Chang'an. Ya, kami berencana untuk mentransfer jiwa temanku ke dalam tubuh Jiang Ya ini. Aku hampir dikalahkan oleh Jiang Ya. Mungkin aku hanya beruntung saja bisa mengalahkan mereka, jawab dari Xiaoyan. Kamu memang benar-benar beruntung. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Ucap dari Zhou Chang'an. Sebelumnya aku akan bertanya kepadamu terlebih dahulu. Apakah kalian berencana untuk memasuki fantasi ketiga? Atau kalian memiliki rencana lain? Tanya dari Xiaoyan. Hei, apa maksudmu? Ucap dari Zhou Chang'an. Aku mendapatkan sesuatu informasi yang aku sendiri belum mengerti. Itu adalah sesuatu soal batas, jawab dari Xiaoyan. Dia berkata seperti itu sambil memikirkan kata-kata yang diingatnya yang dikatakan oleh Sui Buyu. Aku pun tidak mengerti apa yang kamu maksud. Xiaoyan, sekarang kamu telah membunuh tim aliansi dewa. Aku rasa aliansi dewa perang tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Akan lebih baik jika kamu bergabung dengan Guyan Protoss saja. Kami memiliki beberapa aliansi. Dan dengan bergabungnya kalian dengan kami, aku rasa aliansi dewa tidak akan sembarangan mengejarmu, ucap dari Zhou Chang'an. Terima kasih atas kebaikanmu kali ini. Aku tahu bahwa aliansi dewa memang sangat kuat. Meskipun kami tidak sekuat mereka, aku tidak akan melibatkan orang lain untuk keselamatanku sendiri. Aku harus berjuang sendiri kali ini, jawab dari Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan membuat Zhou Chang'an dan yang lainnya terpana. Sebenarnya Xiaoyan tidak punya alasan untuk menolak ajakannya kali ini. Karena dengan kekuatan Guyan Protoss, bahkan Hongmen Star pun tidak akan berani untuk mengintimidasi Guyan Protoss. Xiaoyan berpikirlah dulu. Jika kamu dalam bahaya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kamu pasti tahu bagaimana kekuatan aliansi dewa. Guyan Protoss akan membantumu melawan aliansi dewa. Namun, aku juga tidak bisa menahanmu kali ini, ucap dari Zhou Chang'an. Ya, terima kasih sebelumnya. Lalu sebelum memasuki kompetisi, Kyuzun dan juga Jinjun berkata kepadaku, selama aku bisa menang, mereka akan membantuku tetap di Hongmen Star. Yakinlah aku punya rencana sendiri dan aku juga telah setuju untuk bergabung dengan kuil kuno kali ini, jawab dari Xiaoyan itu. Kuil kuno, ucap dari Zhou Chang'an. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Ya, aku bergabung dengan kuil kuno, jawab dari Xiaoyan. Aku sudah mendengar beberapa legenda tentang kuil kuno. Kabarnya aliansi dewa memperlakukan mereka dengan kejam. Dan tidak banyak orang tahu akan hal itu. Ya, karena kamu sudah bergabung dengan kuil kuno, maka aku pun lega. Kalau tidak seperti itu, aku akan kebingungan untuk membicarakan ini dengan pemimpin klan kami, ucap dari Zhou Chang'an. Baiklah, terima kasih atas kebaikan kalian. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan pergi ke Guyan Protoss untuk berterima kasih kepada para pemimpin kalian, ucap dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku berharap kamu bisa mengatasi semua rintangan dan memenangkan tempat pertama di kejuaraan alam dunia ini. Dan mungkin saja kita suatu saat nanti akan bertaruh, ucap dari Zhou Chang'an.
Jika sesuatu hal seperti itu terjadi, aku tidak akan memberikan kalian belas kasihan, ucap dari Xiaoyan. Haha, baiklah Xiaoyan, kalau begitu aku pamit dulu, ucap dari Zhou Chang'an. Zhou Chang'an dan yang lainnya pun segera pergi dari sana. Lalu setelah itu Sui Zu'er mendatangi Xiaoyan dan memandanginya. Xiaoyan sudah tahu apa yang akan dibicarakan Sui Zu'er kepadanya. Tidak apa-apa, cepat cari saja reinkarnasi ayahmu. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam babak berikutnya. Semoga kamu berhasil menemukannya, ucap dari Xiaoyan kepada Sui Zu'er. Terima kasih banyak Xiaoyan, ucap dari Sui Zu'er. Akhirnya dia pun membungkuk kepada Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, lalu Sui Zu'er pun mengucapkan selamat tinggal. Sui Zu'er pun akhirnya meninggalkan lempengan pusat melalui portal teleportasi. Setelah itu, Xiaoyan pun melihat keadaan si Little Xiu. Dia mungkin sedikit khawatir kali ini. Tubuhnya saat ini benar-benar mengeras mirip dengan kulit telur. Tetapi tanda-tanda kehidupannya masih stabil. Pada saat ini ada sebuah lubang kecil pada cangkang si kecil Xiu. Si kecil Xiu, ucap dari King Mu'er. Lalu tiba-tiba ada telapak tangan ramping yang keluar dari lubang kecil itu. Dan tangan itu menusuk mata Xiao Zhan yang sedang mengintipnya. Si kecil Xiu, kamu akan membuatku buta dengan itu, jawab dari Xiao Zhan. Tangan kecil itu pun lalu bergetar dan sepertinya dia sedang meminta sesuatu kepada semua orang. Lang Tian menyadari hal ini karena dia mengenal si kecil Xiu dengan sangat baik. Dan dia pun segera mengeluarkan beberapa eliksir kepada si kecil Xiu. Eliksir-eliksir ini sudah dipersiapkan oleh Lang Tian khusus untuk si kecil Xiu. Sejumlah besar eliksir itu pun lalu diberikan. Setelah digunakan, tangan kecil itu pun muncul lagi, seolah-olah mengatakan bahwa eliksir itu tidaklah cukup. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah si kecil Xiu ini berevolusi ya? Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah. Assalamualaikum.